Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi contoh bagaimana cara membuat watchlist. Jadi watchlist itu penting ya untuk kita untuk kita sebelum open market. Nah, jadi seperti biasa yang saya lakukan sebelum open market adalah saya mencari garis area support dan resisten, dan dimana titik cut lossnya, dimana itu saya lakukan menggunakan komputer ya, menggunakan laptop dan sebagainya. Nah, di sini ketika kita bepergian atau tidak bisa memantau laptop atau komputer secara real time, jadi kita hanya menggunakan HP aja. Misal ini sering saya gunakan, jadi bisa saya bawa kemana-mana. Jadi ketika di kondisi santai saya bisa menggunakan fitur yang ada di smartphone kita. Nah, jadi di sini saya contohkan, saya biasa menggunakan untuk dailynya saya menggunakan Mirai Asset ya, aplikasi dari Mirai Asset, karena emang dari awal saya sudah familiar dengan aplikasi ini. Untuk kalian terserah, bisa kalian contoh atau bisa kalian coba apa ya istilahnya, coba dibuat-buat dengan cara kalian sendiri. Jadi di sini anggap aja saya sudah buat watchlist hari ini. Nah, di sini saya akan buat watchlist yang baru. Di sini anggap aja saya buat sarapan Jumat. Oke, jadi anggap aja saya sudah mengincar saham hari ini. Saya buat contoh satu aja dulu. Saya mau beli saham sebentar, saya lihat dulu yang saya searching tadi. Oke, saya mau beli saham PSAB misalnya. Jadi saya masukin PSAB di sini. Nah, otomatis sudah masuk ya. Nah, sudah masuk, terus saya akan membuat garis support resisten di sini yang sama dengan yang sudah saya analisis di komputer saya. Jadi misal saya akan masuk di area 156. Oke, di area 156 dan batas bawahnya misalnya 153. Nah, di sini adalah dua garis ini adalah area supportnya, di mana saya bisa entry di area ini. Nah, terus saya akan buat area cut loss juga. Jadi saya membutuhkan garis ketiga. Jadi ketika saya sudah masuk, misal saya dapat barang di harga ini, di harga 153 sampai 156 atau di atasnya sedikit satu tick, atau 157 atau 158. Jadi ketika saya sudah dapat barangnya dan begitu pergerakannya, jadi ketika dia menyentuh angka 152 saya akan cut loss. Kemudian saya akan buat garis ke 4. Jadi dimana saya akan mulai take profit. Jadi saya akan taruh di sini di 164. Jadi tadi saya sudah membuat coretan-coretan ini di laptop dan saya pindahkan ke HP saya. Jadi di aplikasi Mirai Asset ini. Jadi nanti saya tinggal melihat open marketnya seperti apa. Saya akan melihat bid offernya. Kalau bid offernya bagus, jadi saya tinggal menentukan posisi buy saya. Jadi kita bisa masuk di area 153 sama 156, dan ketika kita sudah masuk, kita bisa memantau terus jadi kemana arah pergerakannya. Jadi kalau di arah 100, kalau untuk take profit saya targetkan di 164, tapi untuk cut lossnya saya akan cut loss ketika dia menyentuh angka 152 seperti itu. Oke.
Jadi atau saya turunkan lagi di 150 ya, atau di 150 ya, bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah yang saya lakukan untuk memanfaatkan aplikasi dari broker yang saya gunakan. Jadi saya bisa mantau via HP, jadi nggak harus melulu mantengin laptop. Jadi yang udah saya buat watchlist di laptop tadi saya copy ke HP. Jadi saya buat 4 garis seperti ini, yaitu garis pertama adalah, maaf ini garis apa nih? Jadi garis pertama adalah dua garis di mana area support, jadi area titik beli kita. Jadi di tengah-tengah itu atau di area itu adalah titik di mana kita bisa masuk, dan garis di bawahnya adalah garis cut lossnya. Jadi di mana ketika dia menyentuh angka itu atau melewatin garis itu, kita akan cut loss. Terus satu garis di atas garis keempat itu adalah titik resisten awal atau take profit awal yang bisa saya akan jual di situ, di area itu. Nah, itu juga dibarengin dengan analisis dari bid offernya dan transaksi asingnya sendiri. Jadi di sini kita bisa, di watchlist ini kita bisa tambah dengan saham-saham yang lain ya. Misalnya saham, saya mau masukin saham Antam, terus ini, terus saham apa ya, Tins misalnya. Jadi saham-saham yang sedang, istilahnya sedang naik daun ya untuk saat ini. Nah, oke. Jadi sama seperti yang PSAB tadi, jadi kita bisa taruh garis support resisten di watchlist yang kita masukin ini. Jadi di mana garis-garisnya, di mana area supportnya, di mana area resistennya, di mana titik cut lossnya. Jadi nanti kita ketika open market kita tinggal lihat mana yang cocok untuk kita masukin, mana yang bid offernya oke. Jadi kita bisa masuk dulu di situ, dan kita langsung, kalaupun langsung dia bisa langsung sampai ke resisten, kita bisa langsung take profit lagi. Dan setelah itu kita bisa cari-cari searching saham yang lain yang sudah kita masukin di watchlist kita tadi. Dan itu jadi kita bisa nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu buka laptop kalau emang nggak bisa buka laptop. Jadi bisa cukup dari HP aja kita pantau. Setelah kita jualan, kita bisa cari saham-saham yang lain yang bisa kita tradingkan. Oke, sekian aja dari saya untuk cara bagaimana memanfaatkan fitur yang ada di broker kita masing-masing. Oke, tentu masing-masing broker beda ya. Jadi kalau di Mirai Asset ini ada fiturnya langsung seperti ini. Tapi kalau untuk yang lain bisa kita sesuaikan ya, bisa kalian sesuaikan sendiri. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.